أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak konsentrasi atau khusyuk, dari jiwa yang tidak tenang, dan dari doa yang tidak engkau ijabah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan seluruh para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia dan taat hingga akhir zaman. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan hari ini, hari Kamis, kami baru mendapatkan berita di pagi tadi. Ternyata tadi malam ada heboh sekali. Kaum muslimin dan seluruh masyarakat dihebohkan dengan suatu berita yang sama sekali berita ini tak bertanggung jawab dan cenderung menyesatkan umat Islam. Yakni ada editing video dari seorang anak bayi yang seakan-akan dia bicara. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan dapatkan, penglihatan kita akan tertuju pada mulut bayi yang seakan-akan mulut dewasa. Dengan berbicara, menganjurkan kepada orang yang tidak atau khawatir akan terinfeksi virus corona dengan memakan telur rebus di jam 12. Menyedihkan memang, karena kenyataannya banyak orang yang disibukkan dengan berita ini. Ternyata banyak juga yang percaya bahwa sesungguhnya kata-kata si bayi ini adalah kata-kata yang sesungguhnya benar adanya. Padahal subhanallah, adakah kita dapati dari bayi-bayi masa ini sebagaimana bayi Isa alaihi salatu wassalam ibnu Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam yang dahulu dia bisa bicara pada saat dia masih bayi. Al-Quran sesungguhnya telah menjelaskan kepada kita tentang berita-berita bohong. Dalam surat Al-Hujurat Allah sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik membawa berita, maka tabayyun. Klarifikasi dulu. Minimal dengan akal sehat kita kemudian bisa berpikir apa benar atau tidak dengan pernyataan atau dengan video yang sesungguhnya tidak benar atau mengandung berita bohong ini. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kami baca pada permulaan tadi adalah doa yang sahih, doa yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Kita minta perlindungan kepada Allah agar kemudian pengetahuan kita adalah pengetahuan yang insya Allah bermanfaat. Lalu kemudian kita juga berharap agar hati kita adalah hati yang peka dengan keadaan. Lalu kemudian kita berharap agar jiwa kita menjadi jiwa yang terus tenang. Lalu kita berharap setiap harapan dan doa kita kepada Allah insya Allah diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu seyogyanya sebagai seorang muslim, setiap apa saja harus kita klarifikasi, harus kita terunut seperti apa kabar, seperti apa berita, seperti apa ilmu, agar kemudian insya Allah ya apa yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat tidak hanya pada diri kita tapi juga kepada orang lain. Di masa-masa darurat COVID-19 ini, kita berusaha untuk memaksimalkan waktu-waktu kita yang berada di rumah.
Kita memanfaatkannya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Mungkin dahulu kita pernah terlambat salat, sekarang kita berusaha untuk salat tepat waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi seorang mukmin waktunya harus tepat. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu pagi kita untuk salat duha. Lalu kita berusaha untuk terus menjaga wudu-wudu kita. Lalu kemudian kita perbanyak istighfar. Kita baca Al-Quran setiap hari. Lalu kemudian kita jaga salat 5 waktu kita dan berjamaah di rumah bersama istri dan anak-anak kita. Dan jangan lupa pula di waktu menjelang subuh salat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atani minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kita bagian dari orang-orang yang diseru dari langit dengan seruan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Demikian dari Pondok Pesantren Al-Ansar Ambon. Semoga tausiah kami ini bisa bermanfaat untuk diri kami dan saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.